Nah, ada yang bilang gini juga, branding apakah perlu biaya besar? Hmm, Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya aku, Dedi Wahyu Chang. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang kemarin juga saya ceritakan di event kegiatan saya gitu. Kalau sedikit saya mencari tahu digital. Ini bukan versi saya ya. Ini tulisan yang ada di sini. Digital itu berasal dari sebuah kata namanya digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Nah, nilai 10 itu tersebut terdiri dari dua radiks, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on bilangan biner. Ini yang saya temukan apa arti digital. Nah, ketika saya mencoba mencari tahu apa sih lawan dari sebuah digital, oke, non digital gitu bisa dikatakan. Nah, ketika saya melihat sebuah fenomena hari ini, ketika ngomongin non digital, ada beberapa hal yang di situ saya temukan. Yang pertama adalah tentang analog. Ya, kalau analog itu kan bisa tahu ini jam digital, ya. Kemudian kalau analog itu jam yang pakai jarum tuk, 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 itu adalah analog. Kemudian kalaupun saya mencoba membedakan ada digital dan non digital, dan di non digital itu banyak banget gitu. Ada yang analog, ada yang disebut sebagai tradisional, ada yang disebut sebagai konvensional. Dan ini adalah gerombolan yang sangat besar sekali atas proses dan terjadinya sebuah digital. Jadi sebelah sini digital seolah-olah kecil banget ini, dan non digital tuh gede banget. Dan karena saya lahir dan hidup dari area beberapa konvensional, tradisional, ataupun analog, saya lahir di area itu juga di dalam konsep sebuah strategi. Ketika dalam posisi yang saya bedakan ini adalah digital dan non digital, kalau kawan-kawan tahu ada sebuah komunikasi yang dulunya disebut sebagai tradisional, itu kalau kentongan ya, kentongan, terus ada maling, kemudian ada pakai morse gitu ya. Kemudian paling sederhana adalah tepuk ini. Nah, itu tepuk pramuka gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal itu kan ada morse atau apa, itu pakai kentongan, pakai ketukan gitu. Itu tradisional. Nah, ketika konvensional, ada alat komunikasi konvensional yang dulu cukup banyak diminati karena banyak yang antri, karena ketika kita telepon pacar gitu ya, semua nggak punya handphone, itu adalah di wartel gitu. Dan wartel itu menggunakan sebuah alat komunikasi yang saya sebut hari ini adalah konvensional. Ya, ada yang menyebut memang itu juga bagian dari analog karena juga bagian dari gelombang ya. Itu konvensional. Nah, ketika kita ngomongin branding, ada sebuah analogi juga yang saya cari juga, ini dari pakar marketing, pakar ekonomi, dan semua orang pasti tahu, bukunya cukup oke. Ini branding adalah segala usaha yang dilakukan oleh sebuah bisnis untuk membangun mereknya. Ini menurut Kotler, Philip Kotler tahun 2009. Branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan membedakan dari barang atau jasa pesaing. Ini menurut Philip Kotler. Ini pakar banget. Pasti kalau orang-orang ekonomi juga belajar tentang itu gitu. Nah, oke, saya coba geser lagi pemahaman tentang advertising. Nah, advertising itu ada yang menyebut juga, saya mencari di Google juga, iklan atau dalam bahasa Indonesia formalnya yaitu pariwara, adalah segala sesuatu, bentuk, pesan, promosi, benda seperti barang, jasa, produk, jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Ini yang ada di internet. Nah, kalaupun saya gambarkan, ini digital, ini handphone gitu ya. Kemudian yang sebelah sini analog, TV, kemudian ada kentongan, ada telepon. Nah, ini saya pikir kawan-kawan bisa membedakan. Saya membedakan antara digital dan non-digital. Karena hari ini saya akan berbicara tentang digital branding. Ya, kita akan berbicara tentang bilangan ini tadi, digital.
Nah, kalaupun ngomongin digital, sebelah kiri datanya akurat, men. Yang ini kurang akurat. Kok bisa? Ini semua kita tahu, kita mau masang iklan ya di digital ini, kita tahu targetnya siapa, kemudian yang nonton berapa orang, itu kemudian hasil dari iklan itu berapa orang. Ini diukur banget. Bisa banget karena ini digital. Bilangan, ada angka dan data di sana. Tapi ketika kita ngomongin analog hari ini, atau ngomong konvensional hari ini, atau ngomongin tradisional hari ini, ada banyak hal contoh promosi nih ketika kita ngomongin spanduk. Berapa orang yang melihat spanduk kita hari ini? Berapa orang yang memasang billboard hari ini dan berapa orang yang melihat billboard ini? Ya walaupun saya sekarang lagi tetap mencoba membuat sebuah alat pendeteksi bagaimana billboard ini bisa dilihat melalui sebuah target CCTV gitu. Kemudian ada ukuran semacam kayak sensor retina berapa orang melihat, itu masih dalam wacana dan tester, dan saya mencari tahu orang-orang hebat ini masih saya cari itu supaya ada kawan-kawan yang tetap melakukan kegiatan offline itu punya ukuran yang data akurat. Nah, kalau digital itu semua bisa tersimpan gitu. Jadi kayak ya contohnya adalah ketika kita ngomongin filing gitu ya. Filing itu semua di data website gitu ya. Marketplace gitu ya, atau sosmed itu semua tersimpan rapi di server. Ada data gitu yang tersimpan gitu ya. Tadi kayak ada semangkok server, ada segebok data gitu, itu tersimpan di sini. Nah, kalau yang di sini itu tidak bisa disimpan dengan baik kecuali kalau kentongan tadi disimpan di gudang gitu. Ya begitulah digital dan non digital. Nah, ada lagi perbandingan yang cukup menarik digital dan non digital. Ini influencer, gitu. Ini billboard. Impactnya besar mana? Secara trust citra, kalau kita ngomongin billboard sekarang masih digunakan dan masih seksi gitu ya. Kawan-kawan politisi pun masih menggunakan ini, kawan-kawan brand-brand besar juga masih menggunakan billboard. Tapi hari ini juga influencer ini bisa dikatakan menjadi sebuah garis lurus bahwa digital dan non digital hari ini cukup menjadi salah satu orang berpikir aku tak rini sih, karena akan bisa tahu gitu. Ketika hari ini kita ngomongin Deddy Corbuzier, berapa orang yang melihat YouTube podcastnya dia, ketika sini ada billboard, berapa orang yang nonton billboard ini dengan kawasan ini. Rasanya ya, apakah apple to apple? No, bukan apple to apple, tapi ini tetap menjadi satu kesatuan gitu loh, bahwa kegiatan digital dan non digital tetap harus bisa disinkronize. Nah, sosial media, brosur. Duh, hari ini saya mau sambat. Mau sambat istilahnya, kalau dulu itu orang pesan brosur itu setiap hari atau setiap bulan di tempat kita ada di percetakan gitu. Itu setiap bulan pasti ada yang pesen brosur gitu. Ribuan gitu. Hari ini rasanya jauh dari dulu gitu. Kenapa? Karena rata-rata begini, aku nggak butuh brosur mas. Sekarang aku udah pakai sosial media gitu. Saya udah pakai saya udah pakai Instagram gitu. Ya karena di Instagram itu bisa jadi sebagai portofolio gitu. Bisa juga ngomongin branding, marketing, selling bisa di sana. Yang sebelah sini hanya cukup sebagai identitas orang yang memang punya market berbeda, yaitu generasi di atas milenial gitu, generasi baby boomer gitu ya. Sekarang ada generasi zilenial yang benar-benar rasanya kayak paperless gitu semua. Nah, website kompro. Website ini company profile juga. Ini kompro, ini cetak gitu. Ini bisa nyetak 1000, habis sekitaran 10 juta. Website bisa menghasilkan 5 juta, bisa setahun gitu. Nah, sekarang aku mau mencoba sebuah tes top of mind. Sekarang kawan-kawan, mulai dari mana mas? Kalau seumurnya saya harus belajar tentang digital branding. Nah, saya sarankan begini. Anda perlu desain logo mulai 2,5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan mini brand guideline 100% riset, aman, lolos, dan siap. biruindonesia.com. Anda belum punya logo dan tidak terdaftar merek? Paket Loki, logo dan haki
hanya 5 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiru Indonesia.com. Logo dan merek Anda belum terdaftar Haki? Ya, Haki pendaftaran merek hanya 2,8 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiru Indonesia.com.